pencemaran lingkungan. Di video kali ini kita akan membahas tentang definisi pencemaran, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Yang pertama yaitu definisi pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh manusia sehingga kualitasnya turun, yang menyebabkan lingkungan tidak sesuai peruntukannya. Gambar di bawah merupakan contoh dari pencemaran. Yang paling bawah kiri adalah pencemaran air, kemudian yang tengah pencemaran udara, dan yang paling pojok bawah itu pencemaran tanah. Sebelum mempelajari tentang pencemaran air, kita akan mengetahui apa itu polutan. Polutan adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Polutan itu dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, dan panas. Ciri-ciri dari polutan yaitu 1. Kadarnya melebihi di atas normal atau melebihi ambang batas. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, berada pada tempat yang tak semestinya. Yang pertama kita mulai dari pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Gambar tersebut merupakan contoh dari pencemaran air. Dari gambar dapat kita lihat bahwa terdapat botol-botol bekas yang tidak seharusnya masuk ke dalam air. Itu dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan tidak terawat, yang akan mempengaruhi kualitas lingkungan. Dan yang bawah merupakan contoh pencemaran lingkungan akibat dari limbah pabrik yang dimana limbah tersebut dibuang ke sungai. Selanjutnya, ciri-ciri air tercemar yaitu warna, bau, dan rasanya berubah. Yang kedua, pH kurang dari 7 atau lebih dari 7, karena pH air itu sama dengan 7, karena netral. Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik seperti logam berat yang berasal dari industri tekstil, pelapisan logam, cat atau tinta warna, percetakan, bahan agrokimia, dan sebagainya. Kualitas air menentukan kehidupan di perairan, laut, dan sungai. Apabila perairan air tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya akan terganggu. Pencemaran air dari limbah industri yaitu air limbah industri mengandung zat berbahaya. Kegiatan industri menghasilkan produk utama yaitu bahan jadi dan produk yang tidak terpakai yaitu limbah. Jenis limbah yang berasal dari hasil industri yaitu 1. Limbah organik yang bau, hasil industri tekstil dan kertas. Yang kedua, limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih, berwarna, mengandung asam belerang dan berbau menyengat, hasil industri baja, emas, cat, pupuk organik, farmasi, dan sebagainya. Contoh pencemaran limbah yaitu yang pernah terjadi itu pencemaran raksa di Teluk Minamata, Jepang. Jadi para nelayan dan penduduk di sekitar teluk memakan ikan yang tercemar raksa tersebut sehingga mengalami kerusakan saraf yang dinamakan penyakit Minamata. Gambar tersebut merupakan contoh air raksanya. Jadi air raksanya itu tercemar di lautan, kemudian ikan-ikan memakan air raksa tersebut dan para nelayan memakan ikan tersebut sehingga mengalami kerusakan saraf yang ditunjukkan dengan gambar di sebelah kanan. Nah, korban yang meninggal akibat penyakit Minamata yaitu lebih dari 80.000 orang. Limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari kegiatan perumahan, pasar, perkantoran, penginapan, puing-puing bahan bangunan, dan besi tua bekas mesin atau kendaraan. Limbah rumah tangga berupa bahan organik, anorganik, bahan berbahaya, dan beracun atau B3. Ini merupakan contoh dari limbah rumah tangga.
Limbah organik adalah limbah yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme, contohnya kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, dan daun. Sedangkan limbah anorganik adalah limbah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme, contohnya kaca, plastik, besi, aluminium, kaleng susu, dan lain-lain. Itu merupakan contoh dari limbah organik, di mana dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Kemudian limbah pertanian. Air limbah pertanian tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Namun, penggunaan pestisida secara berlebihan menimbulkan kerusakan ekosistem perairan. Limbah bahan berbahaya dan beracun timbul akibat adanya kegiatan pertanian. Contoh limbah pertanian yaitu kegiatan pertanian menggunakan obat-obat pembasmi hama seperti insektisida dan pupuk yang berlebihan. Pupuk yang berlebihan dapat menyebabkan suburnya ekosistem perairan, sehingga terjadi blooming algae atau tumbuh suburnya ganggang di permukaan air. Itu merupakan contoh dari blooming algae, di mana banyak ganggang yang muncul di permukaan air. Nah, ganggang di permukaan air menutupi seluruh permukaan sehingga mengurangi sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya, fotosintesis oleh fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang larut dalam air menurun sehingga merugikan organisme di dalamnya. Gambar tersebut menunjukkan adanya ikan yang tenggelam atau mati diakibatkan pengaruh dari blooming algae. Akibat dari pencemaran air tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, yaitu apabila air tercemar maka kandungan oksigen di dalamnya berkurang dan mengganggu ekosistem di dalamnya. Apabila ekosistem perairan terganggu maka menyebabkan kualitas lingkungan menurun. Selain itu akan menyebabkan gangguan kesehatan. Jika air limbah yang tidak dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang, kemungkinan mengandung kuman, bakteri, dan virus yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang membawa vektor atau penyakit tertentu. Pencemaran air ini dapat ditanggulangi yaitu dengan pengolahan limbah, di mana pengolahan limbah ini bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik atau biodegradable atau bahan organik yang dapat terurai oleh aktivitas makhluk hidup, meminimalkan bakteri patogen atau bakteri penyebab penyakit, dan memperhatikan estetika dan lingkungan. Pengolahan air limbah itu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Pembuatan kolam stabilisasi, 2. Instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, dan yang ketiga yaitu pengelolaan ekskreta. Pembuatan kolam stabilisasi. Air limbah diolah secara alami untuk menetralisasi polutan sebelum air limbah dibuang ke sungai. Kolam stabilisasi yang digunakan yaitu kolam anaerobik, kolam fakultatif, dan kolam maturasi. Kolam stabilisasi dapat digunakan oleh semua kalangan karena mudah memilikinya dan harganya murah. Ini merupakan contoh skema kombinasi unit pengolahan kolam stabilisasi. Yang kedua yaitu instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu 1. Primary treatment, yaitu memisahkan zat cair dan zat padat menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Kedua, secondary treatment, yaitu mengkoagulasikan, menghilangkan koloid dan menstabilisasi zat organik dalam limbah. Yang ketiga yaitu tertiary treatment, yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, penambahan klor untuk memusnahkan organisme patogen. Ini merupakan contoh dari skema IPAL, anaerobic filter, dan contact aeration. Yang pertama yaitu terdapat air limbah rumah tangga yang biasanya berupa WC, kan menghasilkan tinja, dan kamar mandi, dan dapur, cuci pakaian, wastafel, dan lain-lain. Kemudian air limbah tersebut disalurkan melalui inlet. Dalam inlet itu nanti akan terjadi sedimentasi atau pengendapan. Setelah mengendap, kemudian akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu anaerobic filter. Filter itu saringan, jadi di tahap ini akan terjadi penyaringan.
kemudian masuk ke kontak aeration di mana terdapat blower, kemudian keluar atau settling, lalu bisa dikeluarkan outlet. Jadi limbahnya sudah bisa aman dikeluarkan. Ini merupakan contoh kolamnya, yang bawah dua itu dari penerapan IPAL. Kemudian yang terakhir yaitu pengelolaan ekskreta. Ekskreta terdapat dalam air limbah rumah tangga, mengandung bakteri patogen. Jika tidak dikelola terlebih dahulu menimbulkan berbagai penyakit. Pengolahan ekskreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank di sekitar tempat tinggal. Dialirkan ke tempat pengolahan dapat dilakukan secara kolektif. Untuk mencegah meresapnya air limbah ekskreta ke sumur atau resapan air, jamban yang dibuat harus sehat. Syarat jamban harus sehat, tidak mengotori permukaan tanah, tidak mengotori permukaan air tanah, tidak berbau, sederhana, jauh dari serangga, murah dan bisa diterima di masyarakat. Ini merupakan contoh dari pengolahan ekskreta. Yaitu misal terdapat air limbah, kemudian dimasukkan di bak kontrol. Bak kontrol ini kemudian disalurkan melalui bak pengurai anaerob. Anaerob berarti ini tidak terdapat udara atau tidak terdapat oksigen. Tutup rapat, kemudian ini akan terjadi selanjutnya proses pengolahan lanjut dan baru bisa dikeluarkan secara aman. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar.